Halo Tepers, kembali lagi pada mata kuliah pengembangan media presentasi. Pernahkah kalian sudah bikin materi presentasi dengan maksimal, tetapi pas disampaikan audiens malah kelihatan bosan atau bahkan tidak memperhatikan? Jika pernah, bisa jadi masalahnya bukan di isi materinya, tetapi pada tahap perencanaan penyusunan media presentasi. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang tujuan media presentasi, jenis-jenisnya, kelebihan dan kekurangannya, serta juga kita sudah belajar tentang sistematika dalam menyusun presentasi. Tapi sekarang coba kita pikirkan, kalau sistematikanya sudah bagus, tetapi tidak sesuai dengan audiens, apakah presentasi itu tetap efektif? Nah, karena itu, memahami audiens jadi hal penting sebelum menyusun presentasi yang efektif. Di video kali ini, kita akan membahas tahap perencanaan dalam presentasi, khususnya tentang memahami karakteristik audiens agar presentasi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Menurut teori Peck and Wilson, langkah awal dalam perencanaan presentasi adalah menganalisis karakteristik audiens. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah ukuran kelompok, usia pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta kepercayaan dan sikap audiens. Perlu kita ketahui, Tepers, bahwa perencanaan itu adalah dasar penting dalam membuat presentasi yang efektif. Tanpa adanya perencanaan yang baik, presentasi bisa kehilangan arah. Audiens jadi sulit mengikuti penjelasan, dan pesan yang disampaikan jadi kurang dipahami. Jadi, sebenarnya audiens itu apa sih? Audiens adalah pihak yang menerima pesan dalam sebuah presentasi. Keberhasilan presentasi bisa ditentukan dari seberapa baik audiens memahami pesan yang kita sampaikan. Dengan memahami audiens, kita bisa menentukan bahasa, gaya, penyampaian, dan media yang tepat. Nah, Tepers, perlu kalian ketahui bahwa setiap audiens itu punya karakteristik yang berbeda loh. Karena itu, kita perlu memahami karakteristik audiens sebelum menyusun presentasi yang efektif. Sekarang, mari kita bahas karakteristik audiens. Yang pertama ada jumlah ukuran kelompok audiens. Jika audiens yang kita hadapi jumlahnya sedikit, maka penyampaian materi biasanya bisa lebih santai dan interaktif melalui diskusi atau tanya jawab langsung. Namun, ketika jumlah audiens mulai lebih banyak, penyampaian presentasi perlu dibuat lebih runtut agar materi tetap mudah diikuti dan dipahami. Sedangkan pada kelompok besar, penyaji perlu memperhatikan kejelasan suara, tampilan visual, dan alur presentasi. Karena komunikasi dalam kelompok besar biasanya cenderung berlangsung satu arah. Yang kedua, ada karakteristik usia audiens. Audiens yang lebih muda biasanya lebih menyukai penyampaian yang cepat, visual yang menarik, dan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Sementara audiens dewasa umumnya lebih tertarik pada materi yang memiliki manfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Sedangkan untuk audiens yang lebih tua, penyampaian materi sebaiknya dilakukan dengan tempo yang lebih pelan dan penjelasan yang lebih jelas. Karakteristik yang ketiga adalah latar belakang pendidikan audiens. Jadi, jika audiens memiliki pemahaman yang dasar, materi sebaiknya dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, untuk audiens dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti mahasiswa, materi bisa disampaikan lebih mendalam dan lebih konkret. Karena itu, kedalaman materi perlu disesuaikan dengan kemampuan pemahaman audiens. Karakteristik yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi dan budaya audiens. Perbedaan latar belakang membuat setiap audiens memiliki pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Karena itu, contoh dan ilustrasi yang digunakan dalam presentasi sebaiknya disesuaikan dengan kehidupan audiens agar materi terasa lebih dekat dan familiar. Selain itu, penyaji juga perlu menghargai perbedaan bahasa, kebiasaan, maupun budaya audiens saat presentasi berlangsung. Yang terakhir ada karakteristik kepercayaan dan sikap audiens. Jadi, kalau audiens sudah memiliki pandangan negatif terhadap suatu topik, mereka biasanya lebih sulit menerima pesan atau informasi. Sebaliknya, kalau audiens itu memiliki sikap yang positif,
materi akan lebih mudah diterima dan dipahami. Karena itu, penyampaian materi perlu dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan persuasif. Nah, Tapers, setelah kita memahami karakteristik audiens, kita sebenarnya tidak perlu mengenal semua audiens secara lebih detail. Cukup pahami gambaran umumnya agar kita bisa menentukan metode, bahasa, dan media yang sesuai. Dengan begitu, pesan yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh audiens. Saya Najwa Naila Azahra, semoga materi ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. See you!